Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat pagi ini, dan kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kemurahan, kasih, dan karunia, Bapa yang kami puji, permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam di dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan dan kemurahan Tuhan. Pada pagi ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih. Kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Baik, pembacaan firman Tuhan pada saat pagi ini terambil dari Mazmur 23 ayat yang ke-1. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, Mazmur 23 ini ditulis oleh Raja Daud. Pada masa mudanya, Daud bekerja sebagai seorang gembala. Daud tentu mengerti benar peran seorang gembala di dalam memelihara dan menjaga domba-dombanya. Seperti yang kita tahu, domba adalah binatang yang lemah, yang tidak memiliki perlindungan. Ia seringkali kehilangan arah dan tersesat. Domba sangat membutuhkan kehadiran seorang gembala. Demikian juga Daud menggambarkan kehidupan kita seperti seekor domba yang membutuhkan seorang gembala. Dan puji Tuhan, kita memiliki gembala yang baik, yaitu Tuhan itu sendiri, Tuhan Yesus. Tuhan adalah gembala kita. Ia adalah gembala yang sungguh baik. Ada kalanya dalam kehidupan ini kita merasa kurang, haus dan lapar. Kita lemah, berada di dalam bahaya. Bahkan mungkin kita merasa tersesat. Tetapi bersyukurlah karena kita memiliki gembala yang baik, Gembala agung yang mengawasi, memelihara dan menjaga hidup kita. Tuhan adalah gembala yang sangat mengasihi kita, saudara. Sebagaimana Daud mengalami penyertaan Tuhan sebagai gembala di hidupnya, maukah kita bersandar pada Tuhan dan percaya pada pimpinannya dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala agung hidup kita? Saudara yang kasih Tuhan Yesus, Tuhan, gembala yang baik adalah kiasan yang dipakai Daud untuk menggambarkan Allah. Sebagai seorang yang pernah menjadi gembala, Daud tahu bagaimana seorang gembala yang baik memperlakukan domba-dombanya, sehingga menulis Mazmur ini ia menggambarkan Tuhan sebagai gembala yang baik. Daud dengan tegas menyatakan bahwa Allah sebagai gembalanya. Dari pengalaman sebagai seorang gembala, Daud tahu seperti apa kepedulian dan seorang gembala terhadap kawanan dombanya. Ia ingat bagaimana ia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan seekor dombanya dari terkawanan binatang buas. Itulah sebabnya Daud menggambarkan Tuhan sebagai pribadi yang begitu peduli dan bertanggung jawab. Yesus sendiri pernah mengatakan bahwa Dia adalah gembala yang baik. Di Mazmur ini, Daud menceritakan pengalamannya tentang hal-hal yang baik yang telah dilakukan Allah sebagai seorang gembala. Sebagai orang yang selalu percaya terhadap pertolongan Tuhan. Pengalaman bersama Tuhan harus kita bagikan kepada orang lain, saudara. Sehingga ketika Tuhan izinkan mengalami masa-masa yang sulit atau berada di dalam lembah kekelaman, pengalaman itu akan membantu orang lain untuk percaya bahwa Tuhan menyertai mereka, sehingga tetap setia menantikan pertolongan Tuhan.
Kesimpulan dari pengalaman itu adalah bahwa Daud tidak pernah kekurangan, saudara. Bahwa Daud tidak perlu takut bahaya, karena Tuhan selalu menyertai. Dari hal di atas kita bisa belajar bahwa Tuhan yang kita sembah adalah pribadi yang sangat peduli dengan umatnya. Dia adalah gembala yang baik yang bertanggung jawab terhadap kawanan domba-dombanya. Dalam perjalanan hidup memang kadang ada masalah, ada kesulitan. Tetapi yakinlah saudaraku bahwa Tuhan selalu menyertai setiap musim kehidupan kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih dan bersyukur buat firman Tuhan saat pagi hari ini yang meneguhkan kepada setiap kami. Kami percaya bahwa Tuhan adalah gembala agung kami, Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kami, Tuhan yang menyertai kehidupan kami, Tuhan menjagai kami dimanapun kami berada. Karena kami adalah orang-orang yang senantiasa bersandar kepada Tuhan. Karena kami sangat bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan tuntun kami, Tuhan pimpin kami Tuhan. Karena kami tidak bisa berjalan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami percaya penjagaan Tuhan sempurna. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Biarlah Tuhan meteraikan firman-Mu pada saat ini Tuhan, ajar kami untuk melakukannya dengan setia. Saat pagi ini kami menyerahkan segenap hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuntun kami, bimbing kami ya Roh Kudus sehingga kami mampu berjalan di dalam segala jalan Tuhan. Sertai kami dimanapun kami berada. Berkati rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan kami. Pimpin kami ya Tuhan sehingga kami terhindar dari segala malapetaka. Dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami hari ini. Berikan kami hati yang damai, tenang dan dipenuhi dengan sukacita surga. Dan kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus, Tuhan yang turut bekerja bagi kami dalam segala perkara. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang terbaring sakit. Tuhan pulihkan, sembuhkan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara kami yang menderita, Tuhan berikan kekuatan, yang berputus asa, Tuhan berikan jalan keluar. Berdoa bagi kesejahteraan desa kami, kesejahteraan kota kami, daerah kami, dan negeri kami Indonesia. Tuhan memberkati, Tuhan yang memulihkan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara semua diberkati. Mari kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.